dilakukan, dan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan baik secara pribadi maupun institusi, bahkan masyarakat harus ikut mendukung agar perubahan atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi ini terjadi. Makanya dilakukan kalau mau meningkatkan nilai SPI secara kuantitas ya Pak ya, nilai, maka harus ada perbaikan pribadi, institusi sesuai dengan rekomendasi pada tahun yang lalu. Yang utama yang harus dilakukan, strategi pertama jika ingin meningkatkan atau mendongkrak SPI kita yang kemarin sempat turun ya, untuk dinaikkan ke level yang lebih tinggi lagi, kita lakukan dulu perbaikan. Tapi kalau dengan perbaikan ini saya yakin ketika perbaikan itu berjalan sesuai dengan resep tadi, maka kesembuhan itu akan berangsur, akan progresnya akan kelihatan. Oh tahun berikutnya, oh ini yang kemarin sakit mata agak blawur ini sudah mulai terlihat. Nah, kalau dianalogkan seperti itu. Ketika kita menjadi responden, maka yang pertama terima dengan bahagia. Terima aja sudah. Pertama. Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan, terima aja dengan bahagia, santai aja, sudah diterima. Niatkan itu juga ibadah. Kita maunya bangun Tulungagung kan, salah satunya itu yang bisa kita lakukan sebagai responden. Kemudian ini yang tidak kalah penting adalah baca dengan seksama. Kenapa? Karena sifat pertanyaan dalam survei itu ada dua. Yang pertama normal, yang kedua negasi. Iya. Jadi sesungguhnya kalau redaksional pertanyaan itu tidak ada yang ngerumit gitu ya. Cuman kita butuh jeli aja, makanya bacanya harus dengan teliti. Ini maksudnya kan ada kata pertanyaan tidak setuju, setuju, sangat setuju, dan seterusnya ya. Padahal pertanyaannya negatif. Oh ini kok malah setuju. Kan gitu ya. Ini kan positif thinking aja. Orangnya memang lagi setuju melakukan itu. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan itu aja. Hanya butuh kewaspadaan ketika membaca jeli itu aja. Tidak ada yang sulit karena pertanyaan itu kan dari apa yang kita lihat, kita rasakan, kita alami kan itu aja. Kalau kita pengguna layanan, kita pegawai negeri ya kita ngalami apa selama periode tertentu itu. Itu aja, jadi nggak ada yang sulit, nggak ada yang berat. Kemudian mau sukses yang ketiga, jawab sejujurnya. Gak usah dimanipulasi. Karena dengan jawaban yang jujur ini akan membantu memberikan rekomendasi yang real, memberikan gambaran keadaan yang real di wilayah kita. Kalau kita manipulasi, kita tutup-tutupi sesuatu yang semestinya memang harus dibenahi, tapi ternyata terlihat bagus. Ini malah justru sesungguhnya menjerumuskan, tidak membantu tapi menjerumuskan kita. Keburukan itu akan tetap tersimpan, terkembangkan, kemudian berpengaruh negatif pada seluruh elemen masyarakat. Ya, kan? Ngeri kan kalau gitu. Makanya udah kita relax aja, terima dengan santai. Oh ini bantu kabupaten kita. Kemudian dibaca dengan sungguh-sungguh, dijawab dengan apa adanya, sejujurnya. Kita terkadang menilai itu perasaan kita melambung. Aku pernah disakiti oleh pihak A. Iya. Padahal itu kejadian pada tahun 2010 yang lalu. Traumatik pelayanan ya. Iya, traumatik. Kemudian traumatik pada 10 tahun yang lalu itu digunakan menilai pada tahun ini. Nah, harus update ya. Jadi yang dinilai adalah rentang waktu bulan Mei 2022 sampai Juni 2023. Kemudian dinilai pada bulan Juli sampai Oktober ini. Jadi kalau kedaluarsa sesungguhnya tidak masuk. Iya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, semoga kita semuanya bisa membangun Tulungagung di posisi kita dan pada porsi kita masing-masing.